Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Peze Nugraha. Saya dari kelas 11 IPA 2. Saya akan melanjutkan presentasi sejarah Indonesia dari Belia Putri Utami tentang pertempuran Ambarawa sejak 26 Oktober 1945. Sebelum saya menjelaskan presentasi saya akan menunjukkan catatan dan media saya terlebih dahulu. Jadi ini catatan saya. Dan ini media saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi saya. Dua, Pertempuran Ambarawa sejak 26 Oktober 1945. Ambarawa adalah kota yang terletak di wilayah Jawa Tengah, atau lebih tepatnya di antara kota Semarang dan Magelang, atau di antara kota Semarang dan Solo. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud untuk mengurus para tahanan perang dan tentara Jepang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Pada mulanya, kedatangan mereka disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah. Bahkan Mr. Wongsonegoro menyepakati untuk memberikan bahan makanan serta bantuan lain yang diperlukan demi kelancaran tugas sekutu. Dan sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Akan tetapi, Nica yang memboncengi pasukan sekutu malah mempersenjatai para bekas tawanan tersebut, sehingga menimbulkan amarah bagi pihak Indonesia. Konflik bersenjata tidak dapat dihindari. Awalnya terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945. Terjadi pertempuran antara sekutu dan tentara Indonesia, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pertempuran baru bisa berhenti ketika Presiden Soekarno tiba di Magelang pada tanggal 2 November 1945 bersama dengan Brigadir Bethel yang kemudian menghasilkan sejumlah kesepakatan antara pihak Indonesia dan pihak sekutu. 3 dari 12 butir kesepakatan tersebut antara lain sebagai berikut. Pihak sekutu akan tetap meletakkan pasukannya di Magelang dalam rangka menjalankan tugas pokoknya, yaitu mengurus tahanan perang, namun dengan jumlah yang terbatas. Kedua, jalan raya antara Magelang dan Semarang tetap dibuka untuk lalu lintas pihak sekutu dan masyarakat Indonesia. 3. Sekutu tidak akan mendukung aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam kenyataannya, pihak sekutu melanggar aturan atau kesepakatan tersebut, yaitu dengan menambah jumlah pasukan mereka di Magelang. Hal itu menimbulkan kemarahan bagi pihak Indonesia, dan pada tanggal 20 November terjadi pertempuran kembali antara tentara sekutu dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pasukan sekutu pertempuran tersebut berlangsung di Ambarawa. Pasukan sekutu yang berada di Magelang dikirim ke Ambarawa. Pasukan sekutu menjatuhkan bom di sekitar desa-desa di Ambarawa, sehingga pasukan Tentara Keamanan Rakyat harus menarik pasukannya kembali.
Namun pada tanggal 21 November 1945, bala bantuan datang dari Purwokerto dan juga dari Yogyakarta. Mereka mengepung desa-desa di sekitar Ambarawa dan menduduki desa-desa tersebut. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman, gugur dalam peperangan. Hal ini langsung digantikan oleh pimpinan atau atasannya langsung, yaitu Kolonel Sudirman. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan nafas baru bagi Komando Indonesia. Koordinasi diadakan di antara setiap sektor dan pengepungan terhadap musuh dilakukan dengan semakin ketat. Siasat yang dilakukan adalah serangan mendadak di semua sektor. Sementara itu, bala bantuan terus datang seperti dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan daerah lainnya. Yakin bahwa posisi sekutu sudah terkepung dan mulai terdesak, pada tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman memerintahkan untuk mengepung daerah sekitar Ambarawa. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pertempuran tersebut dengan menggunakan taktik gelar supit ruang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkepung dan suplai serta komunikasi dari induknya telah diputus, yang mengakibatkan pihak sekutu semakin terdesak. Dan pertempuran tersebut berlangsung selama 4 hari. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan pihak Indonesia berhasil memenangkan serta menarik paksa kembali pihak sekutu untuk menarik pasukannya kembali ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini diabadikan dalam Monumen Palagan Ambarawa dan pada tanggal 15 Desember dijadikan sebagai Hari Juang Kartika atau Hari Jadi Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat. Itulah presentasi dari saya, Reski Faizenugraha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.